Hai Sobat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, akhir-akhir ini sedang trending ya tentang polusi udara. Tentunya bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah dekat Jakarta banyak ya kabut lah, tapi warnanya abu-abu seperti asap polusi. Ya, itu dia akan kita bahas tentunya di episode kali ini bersama narasumber yang telah hadir, Dewi Lestari. Hai. Apa kabar Dewi? Baik, Kak Vira gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, merdeka. Sobat Bicara, kita akan membahas mengenai polusi udara, tentu erat kaitannya dengan kendaraan listrik nantinya. Dewi hari ini hadir sebagai penggiat kendaraan listrik. Terima kasih telah hadir Dewi. Terima kasih kembali. Ya, Dewi, kamu warga mana nih? Warga Bekasi kah? Jakarta kah? Atau Tangerang kah? Warga Tangsel dong. Tangsel ya, Tangsel dong. Tapi jangan Tangsel dong, Pride ya. Iya. Pride, kamu bangga. Tapi panas tuh, keadaan panas, suhu panas paling tinggi ada di Ciputat ya, Tangerang Selatan. Iya, betul. Dan suhu udara juga, polusinya juga nyampe ke Tangerang Selatan. Tadi perjalanan ke sini nyampe kah? Aroma polusi udara yang kamu nikmati di jalanan bagaimana, Dewi? Udah jangan ditanya sih ya, udah ada buktinya juga kan, kita dapet peringkat nomor 1 udara dengan kualitas terburuk di dunia. Itu bagaimana? Kamu selalu pakai masker kah sekarang berjalan-jalan? Ya wajib sih ya, kalau nggak cemong nanti ya. Benar. Terus kamu ikuti topik-topik scrolling di Instagram dan juga di X tentunya tentang topik polusi udara yang tinggi saat ini. Iya, lumayan ngikutin sih. Terus kamu gimana perasaan, kayak takut nggak, khawatir, tapi ya gimana dong, tetap harus kerja, tetap harus beraktivitas gitu Dewi? Lebih ke khawatir sih ya, karena aku juga aktif di jalan raya, pulang pergi itu 2 jam ke kantor, dan lumayan kena terus sih polusi udara itu. Kalau berangkat aku nggak pakai masker, muka aku bisa cemong. Iya, betul sih. Iya, dan untuk pernafasan juga nggak bagus kan. Tapi Dew, kamu setiap hari daily berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Iya, betul sekali. Gak mau ngekos aja. Untuk saat ini sih lebih prefer untuk pulang pergi sih. Banyak yang harus dipertimbangkan ya, Dew. Dan kamu merupakan salah satu perwakilan netizen dan perwakilan dari anak muda yang produktif, kerja dan beraktivitas, mau kerja, sekolah, mau juga itu kuliah, harus melewati polusi dan menikmati dalam tanda kutip menghadapi polusi udara ya. Tetap waspada, tetap khawatir, dan tetap hati-hati, namun juga tetap menghadapi akhirnya polusi udara itu, Dew. Dan mau nggak mau ya. Iya, kamu sebagai penghuni kota ya tentunya, bagaimana keadaan polusi udara saat ini yang kamu nikmati di perjalanan itu? Apakah betul ada gitu, ataukah tren-tren yang sekarang menjadi topik pembicaraan itu nggak ada, atau cuma fake, atau memang bener adanya? Aku ngerasain gitu. Bener adanya sih, aku ngerasain banget ya. Aku sendiri sih kerja untuk saat ini lokasi di Cikupa ya sebenarnya. Tapi ya di sana juga nggak jauh beda lah sama Jakarta. Di sana tuh banyak pabrik-pabrik industri, entah itu kopi, terus ada banyak deh. Dan polusi udaranya juga berasa banget. Dan selain itu juga banyak truk-truk, terus motor. Ya dari emisi kendaraan sih yang paling aku rasain itu. Oh wow, jadi sumbernya salah satu dari emisi kendaraan ya, Dew. Tapi Dew, menurut kamu, di antaranya tadi kendaraan yang bisa menyebabkan dari peningkatan polusi udara, selain tadi emisi kendaraan juga, adakah hal lain? Banyak sih, ada kayak pembakaran sampah, terus juga kan dari pabrik-pabrik industri ya. Ya masih banyak sih lain-lainnya gitu. Cuman kalau aku pribadi, kan aku aktif di jalan raya gitu ya, 2 jam pergi, 2 jam pulang. Jadi itu emang keberasanya banget dari emisi kendaraan sih. Ya, pengen terbang aja gak sih kalau menghadapi kemacetan tuh rasanya? Iya, naik jetpack ya. GTA dong. Dew, terus juga kalau kita bicara tentang polusi, pasti solusinya ya kendaraan transportasi publik ya. Tapi kan gak semuanya akses masih sudah mencukupi tentang transportasi publik ya. Pasti ada daerah-daerah yang belum tanda kutip terjamah dengan transportasi publik, yang mengharuskan kita menggunakan kendaraan pribadi gitu. Tapi apakah kendaraan pribadi saat ini juga hanya kendaraan pribadi seperti konvensional yang kita ketahui saat ini dengan emisi bensin gitu? Adakah kendaraan dengan emisi lain yang dihasilkan? Ya, tentunya ada ya. Di sini juga karena kebetulan saya merupakan seorang digital marketing dari salah satu perusahaan industri listrik, dan kebetulan juga udah 1,5 tahun ya di industri ini. Bener-bener penggiat kendaraan listrik ya Dewi ya. Ya, solusinya sih kendaraan listrik ya, yang nggak menghasilkan emisi gitu. Jadi kendaraan non emisi ibaratnya.
Ya, itu solusinya. Oh, berarti kendaraan listrik. Tapi kendaraan listrik ini hanyakah motor listrik tentunya pasti yang seperti kita ketahui sahabat bicara, ada motor listrik, ada mobil listrik, adakah kendaraan lain juga yang belum aku sebut tadi? Ada, dan ini lebih ramah untuk di kantong masyarakat sih sebenarnya, sepeda listrik. Oh, sepeda listrik. Itu Iya. tetap dikayuh kah? Iya, bisa dikayuh. Jadi kalau misalnya baterainya habis di jalan, itu bisa dikayuh. Itu positifnya sih, poin plusnya. Ada ya sekarang tuh kalau di daerah-daerah rumah warga tuh yang disewa-sewa 1 jam 20.000 yang anak-anak kecil mainin gitu ya. Sepeda listrik harus pakai helm juga kah? Iya, tentunya harus safety riding ya. Karena untuk saat ini sih sebenarnya dari regulasinya kan belum ada ya. Tapi emang kita sebagai pengendara wajib untuk tetap safety riding ya. Oke, kalau kita tarik mundur lagi ya, kita menelisik ke belakang kendaraan listrik. Kamu mendefinisikan kendaraan listrik nih sebagai kamu yang sudah menggeluti dunia kendaraan listrik. Kamu mendefinisikan kendaraan listrik itu sebagai mana? Kendaraan yang ramah lingkungan, terus mobilitas yang modern sih pastinya. Oke, jadi ramah lingkungan dan mobilitasnya juga modern. Dan ini diantara kita spesifik pembicaraan mengenai sepeda listrik ya, Deo. Perbedaan antara sepeda listrik dengan sepeda konvensional yang biasa dikayuh itu apa? Apa lebih ringan kah atau lebih pakai nafsu lebih cepat gitu, Deo? Iya. Sebenarnya sih ya hampir sama sepeda listrik ini sama motor listrik ya. Jadi kenapa sih beda? Kita harus ganti sepeda biasa ke sepeda listrik karena sebenarnya juga makan tenaga banyak kalau kita pakai sepeda biasa untuk kita mobilitas ke luar kota atau mobilitas yang cukup jauh lah, ibaratnya nggak usah keluar kota dulu. Itu agak capek kan, dan sepeda listrik ini ya fungsinya sebagai supaya kita bisa bermobilitas lebih cepat lagi dan juga tetap ramah lingkungan yang pasti. Karena kan kalau misalnya kita pakai kendaraan konvensional itu juga gimana ya polusi gitu. Terus kita naik kendaraan umum juga sebenarnya agak ribet juga ya, desak-desakan dan gak mungkin juga kan jalan kaki walaupun ramah lingkungan kalau jauh. Ya solusinya jadi memang sepeda listrik untuk saat ini. Dan sepeda listrik ini masuknya ke kategori apa berarti? Kategorinya kategori sepeda. Okay. Dia memiliki STNK kah? Untuk saat ini setahu aku sih emang belum ada regulasinya ya. Tapi dari pemerintah juga mereka selalu was-wasin ke masyarakat bahwa tetap harus safety riding. Salah satunya pakai helm, terus harus ada spion dan banyak lainnya. Tapi aku perjalanan pulang dari mana pergi gitu ya di kawasan Jakarta Selatan, tentunya udah mulai banyak loh, ada beberapa masyarakat yang sudah beralih transportasi konvensional ke kendaraan yang listrik gitu. Baik itu skuter ya, ada skuter juga ya, skuter listrik, sepeda listrik juga ada. Tapi kan pulang kerja kan malam tuh sekitar jam 5-an. Mereka tuh rata-rata menggunakan tas gitu, tas ransel, dan di belakangnya tuh ada kayak neon gitu loh, untuk karena kalau kendaraan motor mobil kan ada lampunya kan. Kalau sepeda listrik ataupun skuter kan minim pencahayaan. Jadi mereka menginisiasinya dengan tas ransel yang mereka kenakan, terus di belakangnya kayak ada fitur-fitur lampu-lampu gitu loh yang biar nggak bahaya kan. Iya, dan itu seru, aku mau. Tapi apakah mampu dengan perjalanan berapa cakupannya dari, let's say kita sekarang fokus ke sepeda listrik gitu, cakupan perjalanan jauh jaraknya mereka berapa meter kah, atau sekali ngecharge tuh berapa kilometer per jam? Untuk full baterainya sih dia sanggup sampai 25 km ya untuk sepeda listrik. Tapi kalau untuk motor listrik ya memang dia tenaganya lebih kuat lagi, bisa sanggup sampai 60 dan 80 km. Wow, itu berarti kalau yang LDR nggak bisa tuh ya. Kalian yang LDR pakai kendaraan listrik tuh agak harus berapa kali ngecas gitu ya. Tapi mungkin kedepannya bakal ada inovasi-inovasi lain kan, kita nggak tahu ya. Siapa tahu baterainya nanti bisa lebih tahan lama 2 hari. Ya. Aku kira inovasinya tuh lebih kayak mempermudah ya LDR, tapi tidak juga ya. LDR sepedaan agak capek juga kalau ke antar pulau. So, masih dengan Dewi tentunya, bagaimana nih kelebihan dan kekurangan dari kendaraan listrik, khususnya di sepeda listrik? Pastinya lebih nggak capek dong, nggak ngayuh kan maksudnya. Tapi apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya sendiri kan tadi tinggal, kalau misalnya kita capek goes tinggal gas gitu kan ya. Terus kalau misalnya bosan ngegas tinggal goes. Iya betul, dibalik aja. Tapi kalau kekurangannya sendiri ya paling mungkin dari kantongnya kali ya, lebih sedikit mahal. Cuman tapi kan mahal di awal ya. Iya, kayak kita akan merogoh kocek nominal yang lebih besar, tapi hanya di awal. Kedepannya kita akan sisanya kita akan menikmati fitur-fitur canggih dari kendaraan listrik tersebut. Iya, betul sih.
Dan dari pemerintah juga saat ini kan ada ada kontribusi terkait subsidi kan ya. Ya, itu juga sebenarnya ngebantu sih kalau kalian nih mau punya sepeda motor listrik gitu kan. Itu bisa banget kok. Oh, sekarang range berapa tuh? Range-nya kalau sepeda listrik 3 jutaan, 4 jutaan sih standar rata-ratanya. Wah, itu sepeda listrik ya? Kalau Iya. motor listrik kamu tahu juga nggak? Tahu di sekitar 10 juta ke atas. Intinya sih masih lebih murah daripada kendaraan konvensional ya. Terus lebih hemat juga karena kita nggak ada servis rutinan, ganti oli itu nggak ada. Terus juga kita nggak perlu antri bensin, isi bensin. Iya, panas. Ini buat ciwi-ciwi ya yang nggak bisa ganti rem oli, tahu nggak sih? Ya ada tuh yang nggak bisa ganti rem oli. Padahal ganti rem oli ganti rem motor tuh cuma kayak sebulan sekali atau secara berskala gitu. Tapi itu nggak perlu lagi. Tapi juga itu nggak perlu dilakuin kalau kita beralih ke sepeda listrik ya. Dan juga banyak program pemerintah, campaign sekarang yang lagi menggiatkan untuk beralih moda menjadi kendaraan listrik. Dan juga Dewi, tentang kendaraan sepeda listrik ini, apakah kamu juga sudah mencoba? Sudah dong. Kamu mencoba sepeda listrik dari mana ke mana? Sejauh apa? Aku test drive di kantor aja sih, terus kayak di mall-mall. Wow. Ya, gitu aja. Gitu. Enak nggak? Ya enak. Tapi kalau buat panas-panasan? Kalau buat panas-panasan ya sama aja sih, cuman kita nggak perlu khawatir nih knalpot kita ngeluarin asap untuk orang di belakang kita gitu. Tapi juga sekarang di beberapa wilayah udah nyiapin trek jalur hijau khusus untuk sepeda ya, iya kan? Jadi udah ada jalur untuk sepeda, jalur untuk motor, dan juga jalur untuk mobil. Udah ada gitu ya. Dan kita bicara tentang tadi range harga kendaraan listrik sepeda. Terus kalau misalkan kita udah beli nih, tertarik, terus gimana? Untuk ngecharge-nya kah? Harus kayak gimana? Berapa banyak waktu yang harus di-charge? Silakan. Untuk full baterainya sih dia ada 4 jam ya. Kita kalau mau isi full baterai, cuman tetap hitungannya lebih hemat sih daripada kita harus beli bensin gitu kan ya. Bensin itu 10.000 ya kalau nggak salah harganya 1 liternya. Iya, kalau misalnya kita ngecharge itu kenanya kurang lebih 3.000 untuk sekali charge full. Jadi perbandingannya lumayan jauh ya. Untuk hemat. Del, kalau misalkan ini mau menggunakan sepeda ya, tapi sebelumnya ini kita bicara tentang sepeda listrik, juga kendaraan-kendaraan listrik lainnya. Del, apakah kamu ini merekomendasikan ke teman-teman, ayo dong transisi pindah ke kendaraan listrik? Iya dong, pastinya. Sebenarnya bukannya karena background saya sebagai seorang marketing yang bekerja di industri kendaraan listrik ya, tapi tentunya terlepas dari kamu dengan title kamu di belakang kamu ya. Apakah kamu juga, misalkan kita bestie nih, apa kamu merekomendasikan pindah aja ke kendaraan listrik? Ya karena pastinya kan lebih hemat, lebih ramah lingkungan juga kan. Dan kita kasihan juga nggak sih ngelihat bumi ini jadi makin lama tuh makin hitam udaranya. Ya jadi ngerekomendasiin sebagai di luar dari pekerjaan saya gitu ya. Tapi ya gitu deh. So jadi kita bicara tentang transisi energi dari tadi ya, Del. Ini ada satu berita datang dari Cilacap. Ini dorong transisi energi, Ganjar jadikan Cilacap menjadi pilot project kapal listrik. Kita tadi bicara tentang kendaraan listrik, dan ini tentang kapal listrik. Sahabat bicara, tepatnya di Cilacap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menggenjot program transisi energi. Tak hanya di darat, Ganjar juga menginisiasi program ramah lingkungan di sektor kelautan dan perikanan. Sahabat bicara, peluncuran program itu dilakukan agar Ganjar di daerah pantai Teluk Penyu Cilacap pada Jumat 11 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memberikan bantuan mesin kapal berbahan listrik kepada sejumlah nelayan, dan selain itu juga bantuan lain diberikan, antara lain hibah alat perikanan tangkap senilai 1,6 miliar, asuransi nelayan senilai 1 miliar rupiah, dan bantuan lainnya. Sahabat bicara, masih di Cilacap juga ini Pak Ganjar menyampaikan bahwa pilot project ini merupakan peralihan energi di laut, dan kedepannya sejumlah daerah di Jawa Tengah akan didorong untuk melakukan hal yang serupa. Ini Dewi melihat adanya headline berita berikut, tanggapan kamu sebagai anak muda tentunya, ada sosok pemimpin yang juga concern terhadap transisi energi yang lebih eco-friendly. Gimana? Ya bagus sih, karena kan kalau misalnya kita pakai kapal yang mungkin bahan bakar minyak gitu ya, itu sebenarnya berdampak juga untuk penggalian bahan bakar minyak itu kan terus dilakukan tiap hari ya, makin lama juga bisa makin menipis, dan itu juga bukan sumber daya yang bisa diperbarui ya.
Jadi ya itu sebagai salah satu solusi juga cukup perlu diapresiasi sekali sih ya, saya rasa ya. Wow, ya itu dia, Del, mengenai transisi ternyata bukan hanya kendaraan di darat aja yang bisa menjadi listrik ya. Iya. Di laut pun juga ini Pak Ganjar menginisiasi ada kapal listrik juga, bisa juga ditransisi energinya. Dewi, bagaimana pengaruh sepeda listrik terhadap polusi udara di kota yang kita anak muda sedang rasakan saat ini? Tentunya ini perspektif dari kamu ya, POV kamu sendiri yang hari-hari daily yang merasakan polusi juga, tapi juga sudah mencoba menjajal energi baru kendaraan listrik. Oke, jadi ya sedikit demi sedikit hitungannya meminimalisir dari polusi yang dikeluarkan itu sih. Karena kita kan di sini sebagai, ya bukan kita sih, mungkin orang lain ya. Iya, kita lah pokoknya semua orang. Iya, pengendara-pengendara konvensional itu sebagai sumber sumber polusi ya. Mereka secara nggak sadar, dan dengan mereka beralih ke kendaraan listrik tentunya juga itu bisa membantu untuk minimalisir polusi-polusi udara, dan harapannya sih ke depannya bisa terus cepat-cepat beralih ya ke kendaraan listrik kita semua. Dan saat ini sih juga udah lumayan banyak ya orang yang pakai, dan mungkin harapannya bisa lebih hijau dunia. Amin. Tadi kita bicara kendaraan listrik dengan Dewi, tapi di sini di studio juga Vira mau tanya ke Karim dan ke Bang Rian tentang kendaraan listrik. Pernah ngebayangin kendaraan listrik apa gitu selain jetpack yang kayak GTA? Rim? Ya mungkin untuk kendaraan listrik sih lebih kebayang di mobil sama motor gitu. Tapi kan saya tahu kalau pembelian mobil itu kalau listrik tuh dapat subsidi ya. Tapi ini kan pembicara tentang sepeda listrik, apakah sepeda listrik juga dapat subsidi gitu? Tuh Karim minat nih kayaknya nih mau beli sepeda listrik, habis ini mau jalan-jalan ke GBK ya, ke Sudirman. Dewi, ada nggak sih campaign juga mengenai tentang promo-promo subsidi tentang kendaraan listrik sepeda? Untuk subsidi dari pemerintah sih untuk saat ini setahu saya belum ada ya. Jadi lebih digerakinnya ke motor listrik. Tapi untuk range harga dari sepeda listrik ini juga nggak terlalu mahal sih ya, dan dimudahin juga dengan adanya sistem kredit. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau di sini gitu kan, ya gampang aja kok bisa kredit. Nah, banyak campaign-nya pokoknya tentu ya. Tapi kalau misalkan mungkin kenapa saat ini masih malah campaign tentang kendaraan listrik khususnya di motor, cakupannya mungkin ya kayak warga Bogor nih ya mau ke Jakarta Timur kan biasanya pekerja-pekerja dengan motor listrik mungkin lebih lebih masuk akal daripada sepeda. Ada segmentasinya masing-masing tentunya. Kalau mau menikmati udara sejuk di taman kota, motor listrik kan kayak kurang karena cepet banget ngeng. Orang jualan somai coba, somai jualan pakai sepeda kan, bisa dong somai listrik. Iya gak sih somai listrik? Asal jangan somainya yang listrik ya, tapi bapak-bapak penjual sepeda somai dengan kendaraan sepeda listrik bisa kan? Betul, bisa. Cakupannya juga, Pak mau berhenti keluar rumah juga kan masih di depan gitu. Kalau sepeda motor mungkin kilometernya lebih cepat jalannya. Bang Rian, kendaraan listrik? Oh, pacar listrik bisa nggak? Setrum nanti ya. Ini kayak lebih ke curahan yang kalau nih pacar listrik enggak ya? Enggak. Itu dia. Harapan kamu deh terhadap keadaan polusi udara saat ini. Harapannya ya semoga peringkat kita bisa turun ya. Oke, amin. Dengan peringkat turun dengan artian lebih baik udara, menciptakan udara lebih baik. Dan anak muda ini kalau ngeluh polusi udara, banyak solusi yang bisa dihadirkan dan bisa kita ciptakan sendiri tentunya dengan mengurangi pengendaraan pribadi, menggunakan transportasi publik, atau juga beralih ke kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan ya. Tentunya banyak yang sudah ditawarkan, tinggal kalian pilih nih. Terus juga Dewi, bagaimana harapan kamu juga terhadap peranan penting dalam mengurangi peningkatan angka polusi udara? Harapan saya sih untuk saat ini karena saya sendiri masih belum bisa terlalu aktif ya di kegiatan-kegiatan volunteer seperti aktivis yang lainnya. Tapi ya aku harap dengan bekerjanya aku di pekerjaan aku yang saat ini itu bisa ikut berkontribusi dalam hal yang positif untuk masyarakat supaya cepat-cepat beralih ke kendaraan listrik.
Amin. So kita semua anak muda bisa berkontribusi dari hal yang sekecil apapun ya. Dimulai dari rumah, dimulai dari tempat sekolah, tempat mengenyam pendidikan, dan juga tempat bekerja. So Dewi, terima kasih banyak atas waktunya kamu sharing-sharing dengan aku di podcast Sabi kali ini. Dan untuk sahabat bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise ya, seperti mug, tumbler, ada juga jaket, kaos, topi ya, bisa kamu dapatkan di Distro Ganjar. Bisa kunjungi website www.distroganjar.com atau juga kunjungi ke e-commerce seperti di Shopee dan juga Tokopedia. Juga ikuti informasi tentang kapan podcast Sabi ini tayang di Instagram, di X, dan juga di Facebook. Jangan lupa nyalakan channel ini, tombol loncengnya ya di YouTube ini. Dan sahabat bicara, Vira pamit undur diri dengan Dewi Lestari pamit undur diri. Sia.